Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Doni Asar dalam channel Karapan Sapi Madura. Oke teman-teman, sekarang saya berada di kandang tim Surya Loka. Tepatnya ini berada di tengah kota Pamekasan, yaitu di Kelurahan Kolpajung. Betul Pak? Cuma bisa mereview kandangnya dan mewawancara karena mungkin karena setiap hari kita itu bersama, jadi baru waktu kali ini saya bisa ke kandang tim Surya Loka. Buat teman-teman yang baru menonton channel Doni Asar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doni Asar agar channel ini bisa lebih maju teman-teman. Oke, dan sekarang kita kenalan dulu ya bersama teman-teman yang ada di sini. Saya biasanya bilangnya Dul, dan saya ingin tahu ini sebenarnya nama aslinya itu siapa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bapak ini yang biasa saya dipanggil Dul itu sebenarnya siapa sih namanya? Namanya siapa sebenarnya Ya, sebenarnya nama panjangnya saya ABD Hadi gitu. Abdul Hadi. Iya. Kok teman-teman di Karapan Sapi untuk wilayah Pamekasan kok bilangnya Dul gimana? Ya udah panggilannya kayak gitu. Jadi saya bilangnya Bapak Hadi aja ya. Iya, ada apa-apa. Oh, siap. Kalau di daerah itu teman saya waktu sekolah ya panggilannya ya Hadi semua itu. Oke. Ya, karena orang biasa di kelurahan saya itu panggilnya Dul, ya udah terserah gitu. Bilangnya ya saya bilangnya Bapak Hadi, dan di samping saya ini ada siapa? Yang sudah ini sudah keren sekali teman-teman. Iya. Ya gimana Mas? Dan ini ada Mas siapa di belakang nih? Dan di ini yang malu-malu teman-teman, ini Dika Joki. Biar nanti di sesi selanjutnya saya bisa wawancara mengenai, soalnya ini Bapak Hadi ini pengorbit 2 joki yang levelnya sudah karesidenan teman-teman, yaitu Dimas dan Dika ya, betul. Karesidenan semua. Kayaknya ini menarik ya. Nanti setelah wawancara mengenai timnya, nanti kita wawancara mengenai 2 pengorbit joki yaitu Dimas dan Dika. Betul Pak Hadi ya. Ah, sekarang ini mengenai tim Surya Loka. Aslinya Bapak Hadi itu asalnya dari mana Bapak Hadi? Saya sebenarnya dari Nyelebulao. Nyelabu sini? Iya, sebenarnya. Bintang Timur? Iya, sebelah utaranya. Oh, sebelah utara Bintang Timur. Iya. Terus Keluarga ngerawat ke sini. keluarga ke Kolpajung. Iya. Dan untuk ngerawat sapi itu dari kapan? Merawat sapi saya turun dari turunan gitu, dari orang tua. Dari orang tua. Dulu timnya apa? Coba cerita sedikit lah. Orang tua saya timnya itu apa itu lupa saya dulu tuh. Dulu ya. Iya, berapa pasang? 3 pasang juga. 3 pasang Orang tua juga. saya. Iya. Jadi sudah terbiasa teman-teman, Bapak Hadi ini bisa sudah berpengalaman ya untuk ngerawat sapi. Dari 92. Dari 92. 92 saya udah ngerawat sapi ya, satu di rumahnya Haji Imron yang punya topan itu, terus pecah sama ponakannya Haji Aceh itu. Terus saya di kandangnya Haji Imron. Oh, jadi ngerawat di kandangnya Pak ya? Ya, di kandangnya Haji Imron mulai tahun 92 sampai 96. Wow, itu sudah pengalamannya menarik sekali. Sampean berkeluarga di sini ya, singkat cerita. Itu langsung membentuk tim Surya Loka apa gimana ini? Sebelumnya enggak. Sebelumnya Masih ngerawat sapi lain. Punya orang tua saya itu, Bapak Gelebun Nyelabu. Bapak Gelebun Nyelabu. Saya yang ngerawat itu. Awal-awal juara itu saya yang ngerawat. Oh, Karena saya itu kasihan, itu baru belajar, yang ngerawat cuman belajar juga. Jadi saya yang masuk itu. Oh, jadi yang ngerawat untuk yang juara-juara yang Bintang Timur dulu itu. Saya. Ya, jadi Pak Hadi, dan sekarang sebenarnya dia naik tahta. Sebenarnya banyak yang wawancara itu naik tahta Pak. Dari ngerawat sampai milik sapi, kerapan sapi. Wow, istilahnya keren lah. Dari saya sebenarnya dari wawancara, semoga bisa nanti punya sapi kerapan, amin. Oke, mengenai tim Surya Loka ya. Surya Loka itu namanya kayaknya kayak bahasa Maduranya sengit. Iya. Sebenarnya bukan Surya Loka. Apa itu Pak? Itu sebenarnya jaring kakap. Jaring kakap. Awalnya. Awalnya. Saya punya teman. Iya.
udah teman lama, suruh dikasih Surya Loka biar bagus katanya. Biar bagus. Ternyata ya sekali turun di Padum Mau dapat juara 3 semua dua. 2 pasang. Iya 2 pasang. Wow, itu keren teman-teman. Jadi Surya Loka itu artinya apa sebenarnya ini? Ini Pak Adi. Katanya itu apa itu Pak? Bumi jagat apa itu? Bumi jagat. Lupa saya. Ya teman-teman, buat teman-teman yang ngerti, soalnya ini pemiliknya ini juga nggak paham, tapi bawa berkah ya untuk tim Surya Loka. Berarti untuk Surya Loka berapa tahun pas Bapak Hadi itu keluarga ke sini? Saya keluarga ke sini tahun 99. 99. Timnya itu dari tahun berapa? Saya bentuk 2014. 2014. Ya. Masih baru. Yang juara 3 itu berarti masih awal-awal ini. Awal ya. Dan sekarang ini sudah berapa pasang ini? 3 pasang sekarang. 3 pasang Sekarang teman-teman. kan udah punya juragan. Oh. Juragan itu juragan cabai. Tuh juragan cabai teman. Nanti sekarang dikasih 2 namanya. Apa itu? Lombok Bali sama Surya Loka. Lombok Bali sama Surya Loka. Apa ya, sebenarnya timnya itu Surya Loka teman-teman, dan sapinya itu namanya Lombok Bali Ya, gitu. Lombok Bali. Kok Lombok Bali ini gimana ini? Juragan juragan Bali. Oh. Di Bali itu juragan cabai. Jadi juragan cabai besar tuh. Bali, jadi namanya Lombok Bali. Ya, Lombok Kayaknya namanya keren juga, Lombok Bali. Ini Iya. Mas Helmi biasa bilang gimana? Lombok Bali. Lombok Bali. Lombok Bali teman-teman. Ini kan sudah 3 pasang ya. Sebenarnya kalau 3 pasang itu apa perawatannya gak merepotkan sama Bapak sendiri? Saya udah terbiasa ngerawat. Ini cuma 3 pasang. Dulu saya ngerawat 7 pasang. 7 pasang. Semuanya istilahnya sapinya ekstra itu istilahnya apa ya? Rawatannya itu gemuk-gemuk. Iya, harus gemuk sapi itu. Harus gemuk. Untuk telurnya gimana ini, Bu? Ya, Per telurnya- pasang itu kalau sapi ini ya, nanti kita review sapinya, teman-teman. Telurnya itu kalau 1 pasang sekarang 62. 1 pasang. Iya 1 pasang berarti kan 2 ekor. 2 ekor, teman-teman. 62 berarti 31-an Setiap malam. setiap malam. Kalau 3 pasang kalikan itu berapa? Dan itulah sapi kerapan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang apa ya, kayak ngasih respon negatif kepada saya, komennya itu kurang enak. Ini yang sekarang ini 62 telur, teman-teman, setiap malam. Lain campurannya ini. Lain campurannya. Dan perawatan mandinya setiap pagi ya. Mandinya pagi sore. Pagi, sore air hangat. Kalau sore tetap harus air hangat. Harus tuh. Sore harus air hangat. Kalau teman-teman. pagi dikasih air hangat udah panas. Jadi Udah panas. ya untuk pagi katanya itu hawanya sudah panas, plus itu dijemur ya. Ya. Jadi ya mandi air hangatnya di sore hari. Untuk event-event yang pernah juara itu, untuk sepeda motor Surya Loka itu ingat-ingatlah sedikit biar ada kenangan, biar teman-teman itu tahu ini tim Surya Loka. Untuk kan tadi sudah bilang bahwa Surya Loka itu juara 3. Pertama kali turun langsung juara 3 atas Juara bawah. 3 atas bawah. Dan di event selanjutnya Di event selanjutnya sapinya laku. sapinya terjual, Terus teman-teman. Datang lagi juara lagi. Juara lagi. Laku Juara berapa lagi. itu kira-kira? Juara 3 lagi. Laku lagi. Laku lagi. Terus sebenarnya apa ya, pencetak juara ini Bapak Hadi? Kita juara. Alhamdulillah ya. Ya udah hasil udah dikasih. Jadi hasilnya dikit. Udah dikasih. Untuk kawedanan Surya Loka, Kewedanan untuk sekarang itu udah siap matang. untuk yang dulu Pak Hadi. Untuk yang dulu udah pernah ngerap karena sapinya laku terus. Jadi Surya Loka itu pencetak sapi juara, teman-teman. Dan apa ya, yang akhir-akhir ada di tim mana? Ada sekarang awalnya itu ada di Bapak Semuki harus bayar. Iya. Yang kedua ada di Haji Enor Dari Surya Loka. dari Surya Loka. Yang ketiga sekarang ada di Haji Dakir ya, yang dari Bapak Semuki itu. Di Mabes. Terus Mabes yang terbang. yang paling bagus sekarang ada di tim Jektor itu. Jadi Yang sapi sering juara 1 di Kewedanan 2019 itu Jektor dari saya itu.
Jektor muda itu Iya. Bangkalan. Iya, Bangkalan. Bapak Haji siapa? Ya, Haji Imam. Haji Imam. Iya. Jadi sapinya 2 pasang apa satu satu? Satu itu penekat. Penekatnya super itu dari sampian, Iya, Pak dari Haji. saya itu. Teman-teman, jadi apa ya? Bibitnya itu bibitnya apa? Sampian cari di pasar Kepo apa langsung di Sepudi? Untuk sekarang saya carinya di Sepudi sendiri. Kalau dulu pas Dulu saya yang juara 2 itu, juara 3-2 Iya. atas bawah itu iya, beli di pasar. beli di pasar Bengkal, Bengkal itu, ya. Bengkal teman-teman. Karena sapi itu enggak mungkin ini turunan ini enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Kalau yang sekarang ke Sepudi langsung. Di Sepudi. Itu kira-kira di Sepudi berapa sebenarnya itu Pak Hadi? Kan ini kayaknya bicara Sepudi ya. Saya itu masih belum nyampe. Sampean sudah berpengalaman kayaknya di sana. Kira-kira kalau bibit di sana itu berapa kira-kira? Ya, untuk bibit untuk pribadi saya. Iya. Saya kalau saya yang beli kan saya langsung bayar. Langsung bayar? Enggak bayar itu apa namanya? DP enggak. Enggak. Langsung. Biasanya 20 saya bayar 18 tuh. Dikasih. Langsung Yang dikasih. penting uang tuh. Yang penting cash teman-teman Iya. ya. Untuk kita belajar lah. Kita terusin nanti yang Surya Lokanya yang sekarang. Iya, iya. Untuk apa ya, ciri-ciri sapi juara itu sebenarnya Pak Hadi ini ambil dari apa saja? Apa kakas, apa cantreh, apa gimana? Kalau centre ya belum tentu. Kalau dikakas ya. Di Kalau kakas dikakas, contohnya kita review dari apa ya, dari kepala sampai ekor lah. terutama itu body. Body Ya. yang mana ini? Satu badan itu. Body Dimana satu badan. Kalau bodinya agak bagus, cuman feeling itu. Feelingnya Cuman feeling, nggak ada yang tahu ini lari, ini enggak mungkin. tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi cuma Terus feeling. lihat badan, kalau Iya. bagus ya cuman itu apa itu namanya? Cuman kayaknya ini mau lari gitu. Terus yang kedua kaki. Kaki. Iya, Gimana kaki itu? Kaki itu Pak kalau Hadi? udah besar ya mungkin enggak mungkin dibeli kalau udah besar. Kakinya besar ya. Nah, yang kalau besar enggak dibeli. Kalau kecil pasti itu. Garing bahasa Iya, modelnya bahasanya garing. kering itu. Kering teman-teman. Nanti kita review satu sapi. Ini bagus sapinya. Nanti langsung dipraktekkan ya. Iya. Yang Pak Hadi ketiga ya? itu ekor. Ekor gimana ekornya Kalau Pak Hadi? ekor itu kalau saya beli, Iya. kalau enggak itu masuk katanya orang Madura, kalau enggak nalpat sama bongkong itu saya enggak beli. Nggak beli. Enggak yakin itu lah. Nggak yakin ya. Iya. Oke, mungkin itu sekilas ya. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini dari ahlinya teman-teman. Dan nanti saya review sapinya dan bisa ditunjukkan. Soalnya ini ada satu sapi bagus. Sebenarnya bagus semua ya Pak Hadi ya. Iya. Tapi untuk dibuat contoh biar teman-teman itu nyata. Ini kayaknya ada satu sapi ya. Nanti kita review teman-teman. Untuk menghadapi event tim Surya Loka ini ya. Ini dipersiapkan kan jadwalnya ini masih belum ada kemarin saya itu wawancara sama Pak Adi itu ada jadwalnya plus tanggalnya. Silahkan teman-teman lihat video link di atas. Itu masih nunggu surat. Iya. Nah, Nunggu tanda tangan. katanya nunggu tanda tangan. Jadi gimana untuk persiapan tim Surya Loka sendiri? Ya kalau untuk persiapan udah siap. Sudah siap? Cuma nunggu waktu. Nunggu waktu. Iya. Kalau Jadi nanti ada kabar, oh ini ada kebedanan, udah siap. sudah siap. Kalau sebelumnya belum siap ada kebedanan mau disiapin kapan larinya? Siap teman-teman. Jadi tim Surya Loka sendiri itu sudah siap ya. Ini 3 pasang. Berarti ini apa ya? Sapinya itu asalnya dari mana saja ini? Pak Hadi, apa dari Sepudi atau dari biasanya ada di luar daerah seperti itu kayak di Jawa? Ada yang di luar daerah. Yang pertama yang kecil itu dari Sepudi saya beli sendiri. Beli sendiri. Ya. Kalau boleh Sana. tahu harganya berapa ini? Kalau dulu saya beli yang kecil itu masih 9.000. Kok murah ya? Ya, tapi sekarang ditawar 22. 22 juta. Ya. Masih Mungkin- belum tidak dikasih. Mungkin hari Rabu ini mau diambil. Wow, jadi laku teman-teman sapinya yang kecil. Cuma berapa bulan itu, Pak Adi? Mungkin 5 bulanan lah. Nah, itu teman-teman. Jadi yang saya itu kemarin bicara sama tokohnya, kayak Mas Encang kan kemarin. Inilah dan Pak Hadi ini ya pengorbit sapi dan budaya ini bisa kita jadikan untuk penghasilan. Iya. Dan khususnya di Pamekasan
Ya soalnya kerjanya ya, Ya, kalau cuman di sapi ya gitu ya Pak Hadi ya. Iya cuman sapi lah Cuman sapi, jadi ya untung-untung sedikit dikasih. dikasih ya. Dan sebenarnya saya kalau bilang kalau di Pamekasan itu cuma pedagang, bukan pedagang, pengorbit ya. Iya. Kayaknya kalau pedagang itu kurang enak ya, bukan pedagang sapi, pengorbit Kalau sapi. pedagang sapi itu kan dibawa ke pasar. Itu Kalau teman-teman. pengorbit sapi itu kan dirawat dulu. Itu soalnya kayak kemarin apa ya, ada yang bilang katanya Pamekasan itu pedagang. Kalau pedagang itu di pasar Kepo, Iya. itu pedagang. Kalau pengorbit itu Kalau dirawat, dirawat yang belinya itu kan pasti toko. Apa? Masa toko mau ngambil yang masih mentah itu kan enggak kan? itu teman-teman. Jadi Itu cuma salah paham itu. salah paham ya. Iya. Jadi pengorbit sapi contohnya seperti Pak Hadi ini dan banyak di Pamekasan, nanti saya akan review satu-satu biar saya semangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, ini sudah over durasi Pak Hadi. Terima kasih ya Pak Hadi. Terima kasih. Nanti di sesi selanjutnya teman-teman kita review sapinya satu-satu seperti apa bodinya, dan kita minta contoh nyata real seperti apa sapi yang bagus, dan feelingnya Pak Hadi itu feeling juara. Nanti kita minta feelnya itu sapi ini gimana gitu ya Pak Hadi ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan saya minta maaf apabila ada tutur kata saya dan Pak Hadi ini jika menyakitkan atau perasaan saya tidak menyinggung siapapun teman-teman, mohon maaf. Salam sampai buruh tuli buruh sampai mikir tuli mikir, kayaknya harus bilang semua ini. Surya Loka, salam sampai buruh tuli buruh sampai mikir tuli mikir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Oke teman-teman, setelah tadi wawancara, kita sekarang review sapinya dari ukuran, posisi, bahkan nama sapinya. Kita tanya-tanya sama Bapak Hadi ya langsung. Dan ini lagi dielus-elus teman-teman. Biasanya seperti itu. Kalau sapi karapan ya harus dielus-elus biar itu tidak ganas. Ya. Oke Pak Hadi, kita review ini ada 3 pasang ya Pak Hadi ya. Kita review dari yang paling kecil. Ini namanya siapa Pak Hadi? Ini nama Surya Loka. Ini yang Surya Loka ya. Ini yang sudah laku. Sudah laku ini. Hari Rabu teman-teman, ini sapinya. Posisinya apa ini Pak Hadi? Ini mager ya. Mager teman-teman. Berarti ini 1 apa 2 yang laku? 1 ya. Oke teman-teman, ini sapinya laku. Dan ini Pak Hadi, ini penekatnya, ini belum laku ini. Ini masih belajar. Jamunya itu masih kurang tobu ya Pak Hadi. Masih 30 katanya. Dan yang ini siapa Pak Hadi? Ini yang kalah yang kemarin itu di Murtaji, kalah semifinal. Kalah semifinal Sama bukan Murtaji. ini sapinya Pak Hadi. Pasangannya Pasangan itu pasangannya ada di sebelah teman-teman. Ini posisinya apa Pak Hadi? Ini posisinya penekat teman-teman. Namanya Lombok Bali. Lombok Bali ya. Jadi Lombok Bali. Ini sapinya. Biasanya teman-teman itu minta review sapinya. Nggak ngerti mau dibuat apa saya. Apa mau dilihat pekakasnya apa gimana, saya kurang ngerti. Oh mungkin mau dilihat. Ini teman-teman. Dan yang sebelah ini sapinya kok dipisah apa gimana ini kandangnya ini? Dia punya sapi. Oh siap ini teman-teman. Ini apa ini namanya Pak Hadi? Ini sebagai saya materinya mendekat beliau. Ini yang disiapkan hari Minggu tanggal 20. Ini disiapkan hari Minggu tanggal 20 teman-teman. Sama 2 pasang pokoknya. 2 pasang insya Allah hadir ya tanggal 20. Ini posisinya serba bisa ini. Ya ini bisa. Kalau yang ini cuma bisanya dekat. Ini cuma bisanya neket. Ini dari mana ini sapinya ini Pak Hadi? Ini dari Jawa teman-teman. Teman-teman yang dari Jawa silahkan komentar ya.
ini sapi dari bapak siapa, biasanya itu langsung komentar. Ini nanti kita dibuat contoh teman-teman sebentar ya. Nggak apa-apa Pak Hadi ya. Pikakas yang bagus itu seperti apa, nanti ini yang dibuat contoh. Untuk yang ini apa namanya Pak Hadi, yang tanduk peneket ini, peneket ini posisinya peneket teman-teman. Ini kok bisa apa ya, kayaknya kulitnya berminyak gitu Pak Hadi. Perawatan ya, ini kayaknya berminyak gitu teman-teman. Dan yang ini istimewa pagar. Ini kenapa bulunya Pak Hadi? Jamunya terlalu hangat teman-teman. Dan apa namanya kalau gini ini Pak Hadi? Ya itu apa namanya? Itu katanya orang Madura itu. Jamunya itu overdosis jamu ya. Tapi sudah sembuh. Paling bagus ini sama ini. Kok bisa Pak Hadi? Ya, Kita larinya paling bagus. larinya paling bagus teman-teman. Kita review dari belakang. Dika. Nah, ini sapinya teman-teman. Ini semok-semok. Ini kok dipukul atas semua ini Pak Hadi. Jadi ini dipukul di atas semua teman-teman. Ini langsung sembuh lukanya Pak Hadi ya. Dikasih apa resepnya kalau boleh teman-teman ini biar tahu ini. Apa rahasia? Rahasia ya. Itu perawatan masing-masing. Oh, perawatan Nggak masih sama. enggak sama. Ini langsung apa ya, kayak kering teman-teman. Nah kan lukanya tuh 3 hari sudah sembuh. 3 hari sudah sembuh ya. Gimana ini caranya biar kita review sapi ini Pak Hadi? Dikeluarin di depan ya, enggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kita akan belajar ini sama Bapak Hadi ya. Kebetulan ada Mas Helminya juga ini. Sebagai apa Mas Helmi ini? Saya sebagai asisten mekanik. Siap. Enggak apa-apa ini dibuat contoh Pak Hadi. Ada apa-apa. Ini biar teman-teman atau para pemirsa YouTube Doni Asar itu biar tahu. Kita mulai dari kepala Pak Hadi. Ayo Pak Hadi sini dong. Ini sapinya tenang. Ini kalau feelingnya Pak Hadi sapi juara itu kepalanya yang gimana ini Pak Hadi? Nah, saya senangnya sama ini Iya. kepalanya ini kayak katanya orang Madura itu meras. Meras ya Iya, teman-teman. katanya orang Madura itu. Dari tanduk enggak apa-apa bebas kan Kalau ada tadi sudah apa-apa. Ka- Kuping bagus. ah, Pak Hadi Kecil. Yang kecil kayak ini bagus nih. Kulit kuping tipis. Kulit tipis. Ini udah- istimewa lah larinya lah. kulit tipis terus kakinya Pak Hadi. Kakinya kan kecil ini. Bodinya kan besar. Sik dulu. Jadi sapi yang katanya Pak Hadi itu istimewa, bodinya itu gemuk ya Pak Hadi. Bukan gemuk sih, apa ya, berotot dah. Iya bro. Berotot, kakinya kecil. Kakinya kecil. Tingginya 1,5 meter ini. Tingginya 1,5 meter Pak Hadi. Ini teman-teman. Untuk berarti yang katanya Pak Hadi itu untuk ekor, berarti ekor yang gini Pak Hadi. Iya ini. Ini kan bagus nih mas. Ini tidak terlalu besar. Ini Iya. kayak gini terus kecil terus. Ini. Untuk panjang pendeknya ada pengaruh Pak Hadi. Kalau saya senengan yang pendek. Kok bisa? Iya, kalau yang panjang itu kayaknya kalau udah 1 kali bagus, 2 kali mengurangi, 3 kali mengurangi. Kalau katanya saya, Iya, nggak tahu yang lain. feelingnya Pak Hadi Iya. gitu teman-teman. Oh jadi suka yang pendek ya. Iya. Saya nggak pernah jadi ekor panjang. Terus itu kan ekor panjang nggak mau. Terus itu Pak Hadi. Ini kalau saya sih andeman. Andeman itu yang mana itu Pak Hadi? Nah, andeman ya. Oh jadi ini yang dinamakan andeman. Iya. Yang bagus itu yang gimana Pak Hadi? Yang bagus itu yang buka kayak ini mas. Yang ini kan buka lebar. Lebar. Oh jadi buka ya, andemannya buka teman-teman. Bagus, pokoknya bagus, istimewa ini barangnya. Jadi andeman yang bagus itu yang buka Pak Hadi. Iya, yang bisa lebar. Teman-teman. Kalau dikasih tahu bedanya mana yang lebar, soalnya di sini istimewa semua teman-teman. Saya gak bisa ngasih contoh
satunya yang nggak bagus gitu. Kalau soalnya kandang di tim Surya Loka itu ya sapinya super teman-teman. Karena ini pengorbit ini Pak Hadi. Kalau yang jelek nggak mungkin ada di kandang Pak Hadi ya. Kalau yang jelek, jangan yang jelek, yang bagus nggak lari langsung dibuang. Yang bagus walaupun ini apa ya tipe PKKS-nya itu bagus, kalau nggak lari Dibuang, langsung dibuang. langsung dijual teman-teman. Oke. Sudah dimasukkan enggak apa-apa, kasihan Mas Ilmi, sapinya biar makan ya. Mungkin itu contoh yang bisa saya contohkan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang diberikan Pak Hadi ya bisa bermanfaat bagi teman-teman pemirsa para pecinta karapan sapi. Terima kasih Pak Hadi ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ini jokinya teman-teman. Gimana kalau kita sekarang wawancara jokinya ya, biar asik. Nanti kita apa ya? Dikasih sesi wawancara jokinya teman-teman. Dan ini ada Dimas. Nah, kita sebenarnya penasaran sama Dimas sama joki ini. Oke, ini kandang sederhana, namun istimewanya itu selalu ada sapi juara di kandang ini. Dan semoga seterusnya Pak Hadi. Amin. Amin. Aku situ. Belas.